Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video simulasi mengajar Bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar dengan materi menentukan ide pokok atau gagasan teks narasi non-fiksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Jeffrey Octaviandi, NIM 2112940 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD berbasis digital. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya. Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah. Oke, bagus anak-anak Bapak. Jadi biasakan ya, pagi itu kita sarapan dulu agar pembelajarannya bisa lebih semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lihat kondisi kelas terlebih dahulu. Coba perhatikan ada sampah, silakan dikutip. Tadi sudah piket, Pak. Sudah piket ya? Siapa yang piket Sudah. tadi? Ayu, Pak. Ayu sama Ainul. Ainul. Ainul tadi nggak piket, Pak. Kenapa? Terlambat, Pak. Terlambat. Kenapa Ainul terlambat? Karena tadi ngejar sarapan, Pak. Ngejar sarapan. Terlambat bangun. Selamat bangun ya. Jadi besok tuh biasakan untuk lebih cepat bangun ya Ainul dan anak-anak semuanya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu deh kepada teman-teman kita yang sudah piket tadi. Terima kasih, Ayu. Oke, terima kasih ya Ayu. Oke, baik anak-anak semuanya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa? Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zibilani rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita dilancarkan pada hari ini dan anak-anak semua bisa mendapatkan pemahaman dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sebelum itu Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu yang tersebut namanya untuk dapat mengangkat tangan dan juga menjawab hadir bisa. Bisa, Pak. Oke. Aulia Ayu Cintami, Hadir, Pak. Krisna Adita Sari, Hadir, Pak. Ainul Mardia, Hadir, Pak. Raudatul Jana, Hadir, Pak. Ananda Ramadhani, Widya Afriani. Oke, hadir semuanya ya. Oke. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin anak-anak menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Ada yang tahu lagu kebangsaan apa aja? Tahu, Pak. Nah, Indonesia Raya. Maju tak gentar, Garuda Pancasila. Ini lagi, Kak. Oke, bagus. Jadi kita nyanyikan satu lagu pada pagi hari ini agar meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita. Siapa yang mau memimpin di depan? Kita, Pak. Oke, kita silakan. Kita. Oke, anak-anak semuanya silakan berdiri. Kita mau lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke boleh? Boleh, Pak. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Silakan kita. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung
lagu yang lainnya. Nanti akan kita cobakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak Bapak, di sini Bapak ingin menampilkan flipbook ya, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita dan juga materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teks narasi non-fiksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ini kok ya? Iya Pak, kabelnya mungkin rusak. Bisa ya? Dibantu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Bapak mampu menemukan kalimat utama dari teks narasi non-fiksi yang berjudul Bung Tomo, yang didengar ataupun yang dibacakan nantinya dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak Bapak mampu menganalisis kalimat utama menjadi sebuah ide pokok ataupun gagasan dari teks narasi non-fiksi yang berjudul Bung Tomo tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak Bapak juga mampu menyimpulkan hasil analisis yang anak-anak Bapak lakukan yang menjadi ide pokok ataupun gagasan dari teks narasi non-fiksi yang berjudul Bung Tomo tersebut. Nah, kemudian nanti anak-anak Bapak juga bisa menyampaikan di depan kelas secara berkelompok ataupun perwakilan kelompok untuk hasil diskusinya, hasil analisisnya. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, apakah anak-anak Bapak semua pernah mendengarkan orang membacakan sebuah cerita? Pernah Pak? Pernah ya. Nah, atau anak-anak Bapak pernah mendengarkan sebuah cerita dari sebuah video? Pernah? Pernah Pak. Oke, pernah ya, berarti sudah tahu yang namanya cerita ya. Nah, kemudian tahukah Anda bahwasanya di dalam sebuah cerita itu ada ide pokok ataupun gagasan yang dapat kita ambil. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, oke anak-anak semuanya. Ya, anak-anak semuanya. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan ide pokok ataupun gagasan dari sebuah teks narasi non-fiksi. Nah, jadi pada hari ini kita belajar terlebih dahulu bagaimana cara menemukan ide pokok ataupun gagasan dari sebuah teks narasi non-fiksi tersebut. Nah, yang pertama, kita dengarkan teks narasi non-fiksi yang dibacakan atau ditampilkan dengan seksama. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu video yang ditampilkan ataupun ada orang yang lagi bercerita, kita perhatikan cerita yang disampaikan itu terlebih dahulu. Nah, kemudian sembari mendengarkan cerita tersebut, itu kita catat kata kunci ataupun kalimat utama yang kita dapatkan saat mendengarkan cerita tersebut. Nah, sehingga nanti itu akan kita gunakan di tahapan ketiga, yaitu gunakan kata-kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, ataupun biasa disebut dengan 5W tambah 1H untuk menemukan ide pokok ataupun informasi penting dari sebuah paragraf tersebut. Nah, jadi ibaratnya di tahapan yang ketiga ini kita setelah mendapatkan kalimat utama, kita analisis, kita susun kata-katanya untuk menjadi sebuah ide pokok ataupun gagasan. Nah, kemudian setelah itu baru menyimpulkan ide pokok ataupun gagasan dari teks narasi non-fiksi yang dibacakan ataupun yang telah ditampilkan tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak terkait dengan cara menentukan ide pokok ataupun gagasan dari sebuah teks narasi non-fiksi. Sudah paham? Sudah Pak. Sudah. Jadi kalau ulangi lagi ya, itu dengarkan dengan sesama, catat kata kuncinya, kemudian analisis untuk menyimpulkan ataupun menjadikan sebuah ide pokok ataupun gagasan. Nah, tahapan terakhir adalah kita menyimpulkan ide pokok ataupun gagasan tersebut. Yang mana ide pokok ataupun gagasan tersebut bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Yaitu 5W tambah 1H tersebut. Oke, selanjutnya
Ini ada video anak-anak, video teks narasi non fiksi berjudul Bung Tomo. Nah, anak-anak Bapak silakan untuk memperhatikan teks narasi non fiksi yang berjudul Bung Tomo ini. Kemudian seperti langkahnya tadi, itu catat informasi-informasi penting dari video tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ini Bapak tampilkan ya. November 1945, Surabaya berjuang. Pertempuran besar terjadi antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Pertempuran itu berlangsung selama 3 minggu hingga menggugurkan 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia dan 200.000 warga sipil harus diungsikan. Tapi perlawanan laut rakyat Surabaya membuahkan hasil. Pasukan Sekutu gagal menjatuhi kota Surabaya dan rakyat Indonesia berhasil mempertahankan wilayahnya. Di balik pertempuran rakyat Surabaya itu muncullah salah satu pejuang nasional yang punya peranan penting. Ia bukan seorang tentara berpenampilan cemerlang, bukan juga prajurit dari akademi militer. Ia adalah seorang pemuda bernama Sutomo, atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Jauh di pusat kota Surabaya, di Kampung Laura, pada tanggal 3 Oktober 1920, lahir seorang insan yang akan menjadi kekuatan untuk banyak orang di kemudian hari. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari seorang ayah bernama Kertawan Cipto Wijoyo. Sutomo dilahirkan di tengah keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Sutomo adalah sosok pria yang jujur, bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Sutomo tumbuh menjadi orang yang kritis dalam politik dan sosial. Semangatnya menjadikan dia seorang jurnalis sukses. Suara Umum adalah salah satu tempat bekerja. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuan militernya yang hebat, tapi karena kemampuan orasinya yang mampu membakar semangat rakyat Indonesia. Orasi berapi-api Bung Tomo disiarkan lewat stasiun radio yang digagasnya sendiri. Stasiun radio itu bernama Radio Pemberontakan. Melalui Radio Pemberontakan, Bung Tomo terus menyuarakan semangat kepada rakyat Indonesia buat mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Puncaknya, di tanggal 10 November 1945 pagi hari, Bung Tomo berhasil menguatkan semangat rakyat Indonesia di Surabaya buat melawan gempuran tentara Inggris. Petikan takbir dan merdeka yang disuarakan Bung Tomo mampu membangkitkan rakyat Surabaya untuk ikut berperang hingga memukul mundur pasukan Inggris. Hingga kini, Bung Tomo dikenal sebagai pejuang andal dan pengumbar semangat tempur pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dan namanya sering disebut-sebut pada Hari Pahlawan. Kekuatan dari kata-katanya terlihat jelas pada pertempuran 10 November 1945. Bagai api melahap kayu dengan cepat. Semangatnya mampu mengubah bambu runcing menjadi peluru dan mengubah tiap peluru menjadi lidi. Oke, anak-anak Bapak tadi sudah memperhatikan video ataupun tampilan
tampilan cerita yang berjudul Bung Tomo. Nah, jadi anak-anak Bapak kan tadi sudah disampaikan bahwasanya mencatat informasi-informasi penting yang ada ataupun yang ditampilkan tadi. Ada dicatat? Ada. Apa aja informasi-informasi penting yang anak-anak Bapak dapatkan? Ada pertempuran, Pak. Ada pertempuran, apa lagi? Ada orang perang. Ada orang perang, bagus, ayo. Yang lainnya apa? Ayo. Ada itu, Pak. Ada seorang pemuda. Oke, ada seorang pemuda yang pemberani dan juga perkataannya menggetarkan semangat rakyat Indonesia. Ada lagi? Oke, banyak lagi yang lainnya ya, karena tadi videonya juga panjang. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak membentuk kelompok. Ini kan kita ada 6 orang kan, jadi kita bentuk 3 kelompok. Yang di depan langsung jadi satu kelompok dengan yang di belakangnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, bisa dibentuk kelompoknya sekarang? Ayo, kita bentuk kelompoknya sekarang. Oke, ini ada lembar kerja peserta didik anak-anak ini menjadi sebuah tugas ataupun diskusi nantinya. Ini untuk kelompok 3. Nah, jadi sebelum membuat tugas tersebut, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tugas yang akan dikerjakan. Nah, jadi tadi pembelajaran kita akan mengenai menentukan teks narasi non fiksi berjudul Bung Tomo. Nah, tadi anak-anak Bapak sudah memperhatikan tampilan cerita video Bung Tomo tersebut. Nah, tadi kan sudah ada juga mencatat kalimat utama ataupun informasi-informasi penting dari video tersebut. Nah, untuk tahapan selanjutnya Bapak ingin anak-anak Bapak bekerja secara berkelompok, yaitu menganalisis informasi tersebut untuk menjadi sebuah ide pokok, kemudian menyimpulkan analisis tersebut menjadi kalimat yang memang itu diajukan sebagai ide pokoknya. Nah, nantinya setelah itu baru anak-anak Bapak secara perwakilan kelompok akan menampilkan hasil diskusinya tersebut di depan kelas. Bisa? Bisa, Pak. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan didiskusikan anak-anak Bapak sesuai dengan kalimat-kalimat yang sudah dibuat secara individu tadi. Silakan. Kalau seandainya ada yang ragu ataupun ada yang tidak tahu, tanyakan aja ke Bapak ya.
Oke anak-anak semuanya, udah selesai diskusinya? Udah Pak. Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2. Sudah. Kelompok 3 udah? Sudah Pak. Ya, berarti sudah semuanya semua kelompok. Coba menghadap ke depan tapi masih dalam berkelompok. Atau coba berdiri aja deh, berdiri. Semuanya berdiri yuk. Kita streaming dulu agar anak-anak semuanya bisa lebih semangat pembelajarannya. Yuk, kita streaming dulu Widya yuk. Berdiri. Dan jadi sedikitnya singkat aja ya, kita tepuk tangan. Kalau Bapak sebut pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Bapak sebut siang, tepuknya 2 kali. Kalau sebut malam, berarti itu tidak ada tepuk karena orang tidur. Oke, bisa? Bisa. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, malam. Berarti belum fokus. Kita coba sekali lagi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, sudah mulai fokus ya. 1 kali lagi. Siang, siang, pagi, pagi, malam. Oke, sudah fokus ya semuanya? Ya, Oke, Pak. anak-anak kayaknya sudah fokus. Silakan duduk kembali sesuai dengan kelompoknya tadi. Oke. Jadi tadi kan anak-anak Bapak sudah mendiskusikan terkait dengan ide pokok dari cerita non fiksi Bung Tomo yang telah ditampilkan tadi. Nah itu ada menentukan kalimat utamanya, kemudian menentukan ide pokok tersebut dengan cara menganalisis kalimat utama tersebut, gitu kan, kemudian menyimpulkan ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat yang bisa menyampaikan secara keseluruhan isi dari video tersebut. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya ada satu kelompok yang akan tampil. Siapa ayo yang mau tampil? Ayo. Siapa ayo? Ayo Pak. Ayo. Kelompok 3 mau tampil? Ada Pak. Mau tampil kelompok 3? Mau Pak. Oke, kelompok 3 mau tampil. Pak, kalau tampil kan apa Pak? Dapat nanti ada note dari Bapak ya. Oke Pak. Tampil. Ya dapat hadiah dari Bapak Nadia. Oke, anak-anak Bapak semuanya kelompok 1, 2, dan juga 3 itu perhatikan teman-teman kita yang tampil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan saya. Nah, ayo. Baik, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu menemukan kata kunci atau informasi-informasi penting yang ada dalam cerita atau video tadi, yang mana dapat kami temukan kata-kata kuncinya yaitu ada pertempuran, setelah itu ada perlawanan, salah satu pejuang nasional, jurnalis sukses, terus orasi dan pemberontakan. Terus dapat kami temukan juga kata kuncinya yaitu semangat tempur dan peluru. Oke, itu merupakan kata kuncinya ya dari kelompok 3. Nah, kemudian kalau kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari analisis ide pokok tersebut gitu. Baik Pak, sebelum menyampaikan kesimpulannya, itu kami tadi sudah menggunakan kata tanya untuk menemukan ide pokoknya Pak. Yang mana yang pertama itu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi itu yaitu pertempuran besar yang terjadi antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Terus di mana bahwa di mana ini menanyakan tempat terjadinya yaitu di Surabaya. Terus kapan terjadinya yaitu pada 10 November 1945. Siapa? Yaitu tokoh yang salah satu tokoh yang terdapat di dalamnya yang paling berperan penting yaitu Sutomo
Mengapa? Mengapa? Yaitu karena terjadinya pertempuran antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris, maka Bung Tomo muncul sebagai tokoh yang dapat mengobarkan semangat para rakyat di Surabaya, Pak. Bagaimana? Nah, Bung Tomo ini melakukan orasi berapi-api melalui siaran stasiun radio. Stasiun itu bernama Radio Pemberontakan. Sehingga melalui orasinya tadi dapat mengobarkan semangat rakyat Indonesia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya tersebut dapat kami simpulkan bahwa informasi penting secara ringkas dari video yang sudah kita baca tadi, yaitu adanya perlawanan atau pertempuran besar antara rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris yang terjadi pada 10 November 1945. Nah, perlawanan ini dalam perlawanan ini muncullah seorang pemuda yang dia bukan siapa-siapa, dia hanya berasal dari rakyat biasa juga, bukan dari pasukan militer. Yang memiliki semangat juang yang tinggi, sehingga melalui semangatnya tersebut ia melakukan orasi untuk membangkitkan semangat rakyat di Surabaya untuk melawan pasukan Inggris tadi. Sehingga melalui perang semangat yang muncul tadi, maka memukul mundur pasukan Inggris. Oleh karena itu, Sutomo atau Bung Tomo dikenal dengan operator handal dan penggemar semangat tempur. Sekian Pak dari kelompok kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Ayu Citami yang menampilkan hasil diskusinya mengenai menentukan ide pokok dari video yang sudah ditampilkan tadi yang berjudul Bung Tomo. Nah, anak-anak Bapak, kita kan ada 3 kelompok nih. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Yang tampilkan tadi kelompok 3. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada pandangan lain tak? Ataupun ada tambahan tak terkait dengan yang telah disampaikan tadi? Ada dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sama ya, berarti tidak ada maksudnya sama ya hasil kesimpulannya gitu ya. Oke. Dari kelompok 2 juga sama? Juga sama? Oke. Berarti anak-anak Bapak sudah gimana ya? Sependapat lah katakan untuk menentukan ide pokok dan juga gagasan dari sebuah teks narasi non fiksi. Oke, anak-anak Bapak, sekarang kembali semuanya menghadap ke depan yuk, tidak lagi secara berkelompok. Oke, untuk LKJD-nya Bapak mau mengumpulkan hasil diskusi dari anak-anak Bapak. Itu sudah dibuat namanya tadi? Sudah, Pak. Oke. Oke, anak-anak Bapak, mungkin pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan apakah ada pertanyaan dari anak-anak Bapak terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak, semuanya sudah bisa memahami? Paham, Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, mungkin kalau oke, baik anak-anak semuanya, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang mana pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak, menyimpulkan Pak. Oke, mau menyimpulkan ayo? Iya Pak. Silakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan ide pokok itu merupakan suatu inti atau informasi penting yang dapat kita temukan dalam sebuah video tadi ataupun dalam teks secara ringkas Pak. Oke, bagus sekali. Ayo tepuk tangan dulu Ayu dulu. Oke, sesi Ayu dulu ya. Jadi ide pokok itu seperti yang disampaikan Ayu bahwasanya inti pembahasan dari sebuah cerita ataupun video yang telah ditampilkan. Nah, kemudian
cara menentukan ide pokok tersebut ada 4. Yang pertama, kita mendengarkan secara seksama. Nah, kemudian setelah itu baru kita catat. Mendengarkan itu sembari mencatat informasi-informasi penting yang kita dengarkan. Nah, setelah mencatat tersebut, kita menganalisis yang kita catat ini kan informasi-informasi penting. Kita analisis informasi-informasi penting ini sehingga menjadi sebuah ide pokok dan juga gagasan dari cerita tersebut. Nah, setelah itu baru kita simpulkan menjadi sebuah ide pokok dan juga gagasan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak ya untuk dibuat di rumah. Oke, ini tugasnya. Tugas ini dibuat di rumah ya, akan dikumpulkan besok. Jadi anak-anak Bapak silakan buat tugas ini di buku catatan masing-masing, buku latihan masing-masing. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Iya. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah. Semuanya sudah dapat ya. Baik anak-anak Bapak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan juga bisa dimanfaatkan ilmunya di kemudian hari. Silakan ketua kelas untuk dipimpin bersyukurnya. Siap gerak. Angkat tangan dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita pulang lagi ya. Ya, Pak. Hati-hati pulang ya, Pak. Ya, ayo hati-hati semuanya pulang ya. Assalamualaikum.